Mardiah NIM 23060190102 dari kelas IPA 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asam dan basa pada mata kuliah Kapital Selekta IPA untuk memenuhi tugas UAS dosen pengampunya yaitu Ibu Feni Widianti MPD. Surat Al-Quran yang menjelaskan tentang asam dan basa terdapat dalam surat Al-Zumar ayat 21, yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermanfaat bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, penjelasan dari ayat tersebut bahwa dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan air hujan sebagai sumber kehidupan manusia. Kemudian dengan air yang turun dari langit dan muncul dari bumi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan bermacam-macam tanaman, yaitu berwarna, bentuk, rasa, bau, dan manfaatnya yang beraneka ragam pula. Dengan keanekaragaman itu, manusia memiliki akal dituntut untuk mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dari sekian banyak tumbuhan, ada yang tumbuh tinggi dan ada yang menjalar, dan ada yang dapat dimakan manusia, dan ada yang bersifat racun bagi tubuh manusia. Ada yang berakar tunggang, dan ada juga yang berakar serabut, dan lain sebagainya. Semua itu dapat diketahui dengan mempelajari berbagai kesamaan dan perbedaan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu larutan asam dan basa. Yang pertama yaitu asam dan basa. Istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Istilah basa atau akali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa digunakan dalam pembuatan sabun. Asam dan basa jika dicampurkan akan menjadi netral. Di alam, asam ditemukan dalam buah-buahan. Nah, yang kedua yaitu sifat-sifat asam dan basa. Ciri umum larutan asam. Yang pertama yaitu bersifat masam, yang kedua yaitu bersifat korosif, terutama terhadap logam, yang ketiga dapat memerahkan kertas lakmus biru, yang keempat yaitu larutan dalam air dapat menghantarkan listrik. Nah, selain itu ciri umum larutan basa. Yang pertama, rasanya pahit, yang kedua yaitu bersifat licin, yang ketiga dapat membirukan lakmus merah, yang keempat yaitu bersifat kaustik, yaitu sifat bahan kimia yang merusak kulit dan menimbulkan iritasi. Nah, yang ketiga yaitu teori asam basa. Teori asam basa dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu teori Arrhenius pada tahun 1884, yang kedua yaitu teori asam Bronsted-Lowry, dan yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Nah, yang pertama yaitu teori Arrhenius pada tahun 1884. Dia mengemukakan bahwa asam adalah zat yang terionisasi dalam air yang menghasilkan ion H+. Nah, sedangkan basa adalah zat yang terionisasi dalam air yang menghasilkan ion OH. Ciri-ciri dari teori Arrhenius yaitu pelarutnya hanya air, mencari H+, OH, dan konsep pH.
reaksinya yaitu asam plus basa menjadi garam plus air. Nah, yang kedua yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Dia mengemukakan bahwa asam adalah spesies donor atau pemberi proton H+, sedangkan basa adalah spesies akseptor atau penerima proton H+. Nah, ciri-ciri dari teori ini yaitu pelarutnya tidak hanya air, konsep spesies apliprotik, reaksinya yaitu asam plus basa. Yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Dia mengemukakan bahwa asam yaitu spesies akseptor pasangan elektron, sedangkan basa yaitu spesies donor pasangan elektron. Ciri-ciri dari teori ini yaitu paling umum terbentuknya ikatan kovalen atau koordinasi. Nah, reaksinya yaitu asam plus basa akan menjadi senyawa kompleks yang koordinasi. Jenis-jenis indikator. Nah, indikator dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi asam basa dengan indikator asam basa. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi asam basa dengan indikator alami. Nah, yang pertama yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus adalah indikator yang berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa yang dapat berubah pada kondisi asam dan basa. Kertas lakmus terdiri dari kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, ini adalah warna dari kertas lakmus sebelum dicelupkan dan setelah dicelupkan. Apakah akan berubah warna atau kertas lakmus tersebut tetap berwarna pada warna asalnya. Yang kedua yaitu indikator asam basa. Indikator asam basa yaitu zat kimia yang mempunyai warna yang berbeda larutan asam dan larutan basa. Sifat itulah yang digunakan untuk mengidentifikasi asam basa pada larutan. Nah, ini adalah tabel indikator asam basa. Nah, contohnya yaitu indikatornya metil jingga. pH-nya yaitu 2,9 sampai 4. Nah, itu termasuk merah sampai kuning. Yang ketiga yaitu indikator alami. Nah, selain menggunakan indikator buatan, dapat juga dengan menggunakan indikator alami untuk mengidentifikasi asam basa. Contoh indikator alami yaitu dengan menggunakan kunyit, bunga sepatu, dengan menggunakan buah bit. Nah, ini adalah tabel zat indikator dan warna yang termasuk asam dan basa. Yang keempat yaitu mengidentifikasi asam basa. A yaitu kekuatan asam basa. Yang pertama yaitu kekuatan asam. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Terdapat sedikitnya ion H+ yang dihasilkan. Nah, asam kuat yang pertama yaitu asam kuat. Asam kuat yaitu senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Sedangkan asam lemah yaitu senyawa asam yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi ion-ionnya. Konsentrasi ion H+. Asam kuat yaitu rumusnya H+ sama dengan X kali Ha atau H+ sama dengan valensi asam kali M. X yaitu valensi asam dan M yaitu konsentrasi asam. Sedangkan asam lemah yaitu H+ sama dengan alfa kali Ha. H+ sama dengan akar
Ka kali Ha. Kedua yaitu kekuatan basa. Kekuatan basa dipengaruhi oleh banyak ion-ionnya OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya berdasarkan banyaknya sedikit ion OH- yang dihasilkan. Nah, basa kuat yaitu senyawa basa yang di dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Sedangkan basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, konsentrasi H+-nya yaitu pertama yaitu basa kuat. Basa kuat yaitu rumusnya OH- sama dengan X kali M kali OH X, atau OH- sama dengan valensi basa kali M. Sedangkan basa lemah yaitu Ka sama dengan Nah, konsentrasi H+, yang pertama yaitu basa kuat. Ini adalah rumus dari basa kuat. Dan konsentrasi dari basa lemah ini adalah rumus dari basa lemah. Dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, larutan bersifat netral jika H+-nya sama dengan OH- atau pH-nya sama dengan POH sama dengan 7. Yang kedua yaitu larutan bersifat asam jika H+-nya lebih dari OH- atau pH-nya kurang dari 7. Yang ketiga yaitu larutan bersifat basa jika H+-nya kurang dari OH- atau pH kurang dari 7. Nah, karena pH dan konsentrasi ion H+ dihubungkan dengan tanda negatif, maka makin besar konsentrasi ion H+, makin kecil pH-nya. Dan karena bilangan dasar logaritma adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan ion H+ sebesar 10 OH. Yang B itu pengukuran pH. Pengukuran pH yang pertama yaitu dengan menggunakan indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal ada dua macam, yaitu indikator yang berupa kertas dan indikator yang berupa larutan. Yang kedua yaitu larutan indikator. Salah satu contoh indikator universal jenis larutan adalah larutan metil jingga atau metil orange sama dengan MO. Pada pH kurang dari 6, larutan ini berwarna jingga, sedangkan pada pH lebih dari 7, warnanya menjadi kuning. Yang ketiga yaitu pH meter. pH meter adalah jenis alat ukur untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Prinsip kerja utama pH meter adalah terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca dengan mengukur OH3O+ di dalam larutan. Nah, yang ketiga yaitu jenis-jenis reaksi asam basa. Reaksi kimia merupakan reaksi antara larutan asam dan larutan basa, dapat menghasilkan garam dan air. Reaksi asam basa disebut juga dengan reaksi penetralan karena senyawa asam dan senyawa basa saling menetralkan. Reaksi asam basa juga menghasilkan garam, sehingga reaksi asam dengan basa disebut dengan penggaraman. Itu tadi video presentasi tentang asam dan basa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pisangkas aku